Selamat datang dalam topik kedua, yaitu pengkajian paliatif bersama saya, Ibu Siska. Dalam topik ini kita akan belajar mengenai prinsip kunci dalam perawatan paliatif, lalu mendiskusikan pengkajian yang dibutuhkan dalam perawatan paliatif, juga mendemonstrasikan pengisian pengkajian esas baik di lab ataupun di klinik, lalu mendiskusikan peran perawat dalam meresponi kebutuhan spiritual. Nah, kapan sih pengkajian itu dilakukan? Tentu saja di minggu pertama mengenai konsep kita sudah belajar mengenai kapan sih seseorang dinyatakan paliatif. Nah, saat dinyatakan diagnosa ini life limiting atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi saat itulah pengajian tentu saja dilakukan. Lalu jika ada episode peningkatan atau penyebaran penyakit, misalnya metastase, nah ini juga kita perlu melakukan pengkajian ulang. Lalu jika ada perubahan yang signifikan dalam keluarga pasien, misalnya ada kecemasan, ada stres, ini juga kita perlu melakukan pengkajian ulang. Atau juga jika permintaan pasien atau keluarga, jadi kalau ada yang minta, suster ini bagaimana ya kok sepertinya berubah. Nah, apakah boleh dicek lagi? Tentu saja kita melakukan pengkajian ulang. Lalu tentu saja saat menjelang ajal, karena di sini pasien akan mengalami beberapa gejala-gejala fisik yang spesifik, yang khusus pada saat akan menjelang ajal. Berikut ini adalah beberapa kriteria rujukan untuk pasien-pasien paliatif. Jadi ini nanti Anda dapat melihatnya pelan-pelan dalam PowerPoint. Dalam video ini saya akan menyebutkan yang poin-poinnya saja. Jadi ini hanyalah sebagai pengetahuan tambahan. Nah, ini untuk rujukan umum pasien-pasien yang bisa di-refer atau dirujuk ke dalam palliative care. Jika adanya penyakit yang serius, penyakit serius di sini tentu saja penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, jika ada tanda-tanda satu atau lebih dari poin-poin berikut ini. Nah, misalnya diagnosis baru, lalu ini makin menurun kemampuan untuk menyelesaikan ADL. Lalu jika adanya penurunan berat badan, tentu saja jika adanya kanker metastasis yang progresif ya. Nah, ini Anda selebihnya silakan membaca pelan-pelan ya di PowerPoint. Ini adalah lanjutannya ya. Jadi jika pasien juga dan keluarganya misalnya ini berkonflik untuk dilakukan DNR. Nah, ini bagaimana? Jadi kita bisa merujuk ke dalam perawatan paliatif bahwa untuk betul-betul menjelaskan ke pasien bahwa dan keluarganya bahwa ini tidak selalu jika orang akan meninggal atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan itu ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, tapi kita bisa betul-betul mempergunakan waktu tersebut untuk hidup yang berkualitas. Ini untuk kriteria rujukan kanker, tentu saja pasien-pasien kanker merupakan pasien paliatif. Nah, ini dapat di-refer jika dia memerlukan perhatian khusus dari tim paliatif, jika kankernya metastasis atau berkembang. Nah, jika ada juga metastasis pada otak, pada sumsum tulang belakang, neoplastik, lalu juga bila ada hiperkalsemia ganas dan juga bila adanya efusi. Ini merupakan kriteria neurologis dari pasien-pasien dengan kondisi paliatif. Jadi jika Anda melihat adanya pemasangan NGT dan memerlukan perhatian khusus, adanya status epileptikus dalam kejadiannya berulang dalam lebih dari 24 jam, lalu ada neoplasma, ada ALS, Parkinson, dan demensia. Berikutnya untuk kriteria kardiovaskuler. Nah, jika adanya gejala-gejala tambahan, misalnya sesak napas, gangguan emosi, dan yang lain-lainnya juga. Nah, lalu bila adanya prognosis kurang dari 1 tahun, nah tentu saja kita harus memberikan perhatian khusus dan juga bisa menawarkan pada keluarga pasien dan pasien apakah mau secara khusus diperhatikan oleh tim paliatif. Nah, tapi poin pentingnya perlu diingat ya, lebih cepat lebih baik. Jadi
betul-betul tidak tergantung prognosisnya, karena penyakit jantung ini bisa sangat progresif memburuknya. Lalu lihat, pertimbangkan kriteria kebutuhan ya, kebutuhan pasien dan keluarganya. Jadi bukan berdasarkan penyakit ataupun sesuatu yang dapat diukur oleh alat. Nah, mari kita masuk sekarang dalam pengkajian yang utama dengan 4 domain. Masih ingat? Domain total pain, fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam domain fisik. Di sini kekhususannya dalam paliatif kita menggunakan pengkajian dengan form ESAS ya. ESAS di sini ada ESAS R, jadi yang form yang revise, yang sudah direvisi ya. Jadi ESAS ini merupakan suatu tools atau alat yang dikembangkan untuk membantu penilaian awal dari 9 gejala yang umum pada pasien paliatif. Misalnya nyeri, kelelahan, kantuk, mual, kurang nafsu makan, depresi, kecemasan, sesak napas, dan kesejahteraan. Nah, terdapat juga ada poin skala yang dikosongkan. Jadi bisa diisi sendiri untuk gejala-gejala spesifik pasien yang belum terwakili. Misalnya konstipasi, diare, gatal-gatal. Misalnya pada pasien CKD sering terjadi pruritus atau gatal-gatal. Jadi bisa dituliskan di poin yang kosong tersebut. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi jika nilai esasnya di atas 4, sebaiknya kita cek lebih mendalam dengan PQRST ya. Masih ingat PQRST? Pain, quality, region, scale, and time ya. Jadi bisa ditanyakan lebih lanjut. Sebetulnya jika Anda ingin menggali lebih lanjut, jika nilainya di bawah 4 pun juga boleh ya. Nah, sedapatnya poin depresi, kecemasan, dan kesejahteraan atau well-being itu dijawabnya oleh pasien langsung ya, karena itu mewakili perasaan hati pasien. Kita sulit sekali menduga bahwa ini pasien ini cemas, ini pasien ini depresi hanya dengan reaksi wajah saja, raut wajahnya saja. Jadi kita perlu klarifikasi pada pasiennya ya, sedapatnya. Tentu saja jika pasiennya tidak sadar atau dalam kondisi stroke yang susah berbicara, nah kita ya mau bagaimana lagi ya, kita mengisinya dengan bantuan keluarga ya. Tapi tentu saja ada di notes di bawahnya diisi oleh siapa. Nah, tujuan perawatan adalah untuk menstabilkan gejala ke skor ESAS-nya 5 atau kurang dari 5 dalam waktu 4-6 jam ya. Lalu untuk penstabilan gejala ke skor 3 itu bisa kurang dari 12 jam. Sedapatnya ini berkolaborasi juga dengan tim paliatif lain, misalnya pihak dokter atau dari gizi ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, ini adalah form ESAS yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Anda dapat melihat di sini ada skala seperti skala nyeri numerik. Jadi ada 0 sampai 10. Ini sangat mirip pengisiannya dengan skala nyeri. Jadi untuk 0 itu tidak terasa gejala apa-apa dan 10 itu yang paling berat ya. Jadi Anda dapat menggunakan skill yang Anda sudah miliki untuk mengkaji pada pasien. Bagaimana caranya? Bertanya pada pasien untuk ini nyerinya bagaimana, kalau di skala 0 sampai 10 seperti apa ya. Silakan dilatih lagi dalam pertemuan di lab untuk bertanya nanti kepada pasien bagaimana caranya supaya dapat mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mewakili kondisi pasien saat itu ya. Nah, coba lihat yang bagian kotak kosong yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi kita bisa tuliskan apa di situ yang terjadi pada pasien yang belum terwakili pada 9 gejala yang ada sebelumnya. Nah, ini juga diisi nama pasien, tentu saja kita isi dengan inisial kalau di laporan. Lalu diisi oleh siapa? Boleh diceklis salah satu. Apakah diisi oleh pasien langsung, keluarga, tenaga kesehatan profesional, atau pasien atau keluarganya dengan dibantu yang merawat atau perawat ya. Nah, tentu saja yang terbaik adalah ini diisi oleh pasien langsung ya. Perawat bisa mendampingi ketika pasiennya kebingungan harus mengisi seperti apa.
Nah, ini pada perawatan pasien jangka panjang, misalnya dalam community atau di rumahnya masing-masing. Jadi pasien-pasien sudah terbiasa mengisi esas ini ya. Ini terjadi di Eropa, di beberapa negara Eropa. Kalau di Indonesia memang belum terpapar sepenuhnya pada esas. Oke. Nah, jika di Eropa mereka itu diberikan formulir esas dan seminggu sekali perawatnya akan kontrol, akan melihatnya ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan formulir esas ini dan juga perawatnya dapat melihat apakah ada perubahan yang baik atau yang buruk pada pasien. Nah, ini adalah formulir lanjutan dari esas. Jadi seperti formulir di UGD, nah ada gambar yang boleh ditandai. Misalnya ada CA mamae sebelah di mamae sebelah kanan. Nah, ada luka yang terbuka. Nah, silakan ditandai daerah tersebut. Atau jika adanya limfadenopati ke sebelah kanan, tangan kanan. Nah, silakan diwarnai daerah tersebut dan boleh dituliskan keterangan, misalnya ini ada luka dengan diameter sekian. Lalu ini adanya limfadenopati. Jadi silakan menandai dan menuliskan keterangan pada gambar yang ada pada formulir esas. Yang di sebelahnya adalah grafik esas. Nah, ini seperti grafik tanda-tanda vital ya. Jadi ini untuk melihat perbaikan atau penurunan kondisi pasien. Ini dapat dilakukan di ruangan rawat inap jika pasien dirawat. Jadi setiap hari dilakukan pengkajian esas dan juga ditulis grafiknya. Nah, jika di komunitas ini ditulisnya seminggu sekali atau sesuai dengan ketentuan tempat perawat-perawat paliatif tersebut bekerja. Oke, yang berikutnya kita masuk ke domain sosial. Nah, sosial ini merupakan hubungan pasien dengan orang-orang di sekitarnya ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa poin yang bisa ditanyakan ya. Misalnya siapa yang tinggal bersama Anda? Adakah anak atau orang lain yang masih tergantung pada Anda? Adakah pikiran lain mengenai hubungan dalam keluarga? Misalnya, Bu, Ibu tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Boleh suster tahu kira-kira Ibu sedang memikirkan apa? Terus jika pasiennya bilang, oh iya saya mikirkan anak saya. Gimana ya, suami saya tuh tidak terlalu mengurus anak saya dengan baik. Kalau saya sakit siapa yang ngurus? Nah, misalnya ada data seperti itu. Jadi silakan melanjutkan ya pengkajiannya, menggali lebih dalam. Nah, bagaimana kalau pasiennya tidak berkeluarga? Nah, tentu saja kita bisa bertanya, adakah dukungan dari pihak lain? Adakah keluarga besar, ada teman, ada tetangga, ada support group ya yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nah, apakah Anda memerlukan dukungan dari pihak lain? Itu juga bisa ditanyakan ya. Lalu yang berikutnya adalah kondisi praktikal. Apakah ada kesulitan bergerak? Bagaimana jika sedang bekerja sekarang, apakah terganggu karena sakitnya? Nah, terus apakah ada pikiran-pikiran lain mengenai hari ke depan? Lalu bagaimana dengan finansialnya? Nah, untuk finansial ini tentu saja kita dapat melihat dulu pada status pasien ya. Jadi apakah pasien ini tanggungan asuransi atau BPJS ya? Nah, di sini jadi kita tidak perlu bertanya ulang ya jika memang tidak diperlukan. Tapi misalnya boleh tanyakan, ada masalah lain tidak Bu tentang finansial? Jadi apakah ada yang bisa suster dengarkan ya? Nah, tentu saja yang terakhir adalah kita bertanya tentang harapan pasien mengenai tujuan perawatan ya. Yang diharapkan pasien dari susternya apa? Yang dari rumah sakit, dari timnya di sini apa yang diharapkan ya. Jadi silakan mengkaji domain sosial. Nah, dalam pengkajian paliatif ini sangat naratif ya, jadi betul-betul narasi, ini banyaknya wawancara. Jadi silakan dilatih skillnya dan dilatih kata-kata apa yang tepat untuk ditanyakan kepada pasien ya. Pergunakan kata-kata yang bijak. Nah, pengkajian paliatif ini sangat berhubungan dengan nanti bagian komunikasi tentang spikes ya. Jadi nanti dipelajari juga setelah spikes, coba dilatih kembali bagaimana caranya untuk menanyakan hal-hal tersebut pada pasien. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke dalam domain 3, psikologis ya. Di sini betul-betul mengenai kondisi pikiran dan suasana hati dari pasien ya. Jadi
jika Anda ketemu pasien boleh ditanyakan misalnya apakah dia merasa putus asa, tidak berdaya, atau misalnya kehilangan semangat, kehilangan minat ya. Nah, apakah Anda merasa depresi, tegang, cemas, panik ya? Jadi adakah hal-hal spesifik yang Anda harapkan? Nah, setelah sakit gimana nih gitu? Apakah ada perubahan? Makin stres, makin sedih misalnya ya. Nah, ini kita perlu menggali dengan hati-hati ya ekspektasi pasien. Tentu saja kita perlu bina trust dulu sebelum kita bisa menggali hal-hal yang ada di dalam hatinya pasien. Di domain 3 juga kita bisa menggali sumber-sumber yang menguatkan. Nah, misalnya tadi kan sudah ditanyakan di domain sosial. Nah, jika perlu digali lebih dalam, nah Anda bisa menggalinya ya saat di domain sosial juga boleh. Nah, nanti saat di laporan misalnya Anda bisa menuliskan di sini, oh sangat menguatkan saya, anak saya atau cucu saya kalau datang berkunjung tuh membuat saya tersenyum, membuat saya lebih tenang. Nah, Anda bisa tuliskan di domain psikologis juga ya. Nah, jadi jika sudah ditanyakan di domain sosial dan pertanyaannya dan jawaban pasien mewakili, nah silakan untuk menuliskannya kembali di domain psikologis. Jadi tidak perlu bertanya ulang ya. Jadi ini Anda harus betul-betul melihat dan kira-kira oh ini jawaban pasien sudah masuk nih, sudah menjawab domain psikologis. Nah, jadi silakan dituliskan. Begitu juga dengan total pain ini ya. Jadi ini boleh dituliskan ketika Anda sudah menyelesaikan keempat domain ini. Nah, lalu Anda rangkum di bagian yang total pain ini ya. Apakah ini berkontribusi terhadap gangguan psikologis yang dialami oleh pasien. Untuk sakit sebelumnya tentu saja ini dapat ditanyakan, kira-kira adakah risiko stres psikologika, ada riwayat masalah kesehatan mental. Misalnya Anda boleh bertanya, apakah ada stres yang berkepanjangan, apakah ada pergi ke dokter dan memakan obat yang bisa menenangkan ya. Karena gangguan mental ini sangat-sangat banyak terjadi ya. Akhir-akhir ini mental health issue itu sangat-sangat banyak terjadi, terutama pada anak muda. Jadi jika Anda memiliki pasien dengan penyakit kondisi paliatif dan masih muda, nah ini Anda juga bisa menggali lebih lanjut ya. Apakah sungguh-sungguh membuat dia stres sehingga harus memakan obat-obatan yang berhubungan dengan kejiwaan. Oke, yang berikutnya adalah domain 4 atau spiritual. Ingat ya, jadi jangan buru-buru untuk bertanya, Bapak Kristen atau Islam misalnya ya. Jadi spiritual itu lebih dari sekedar membicarakan agama, tapi bagaimana memaknai hidupnya ya. Karena ini merupakan dimensi dinamis dari kehidupan. Bagaimana seorang pasien itu bisa mengekspresikan diri, lalu mencari makna, mencari tujuan, mencari apa maksud Tuhan dari semuanya, kenapa ini terjadi pada saya ya, dan transendensi. Transendensi ini adalah berhubungan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami ini misalnya ya. Nah, tapi bagaimana kalau pasien ini tidak beragama atau misalnya hanya di KTP saja agamanya ya. Jadi kita bisa melihatnya spiritual ini adalah suatu kebutuhan untuk mencari hikmah, mencari makna ya. Jadi Anda nanti bisa bertanya misalnya, setelah mengalami ini bagaimana Bu, kira-kira apakah Ibu menemukan hikmah di balik semuanya ini? Menemukan apa maksudnya gitu. Jadi Anda boleh bertanya seperti itu ya. Kalau misalnya memang dia membicarakan tentang Tuhan, Anda bisa bertanya misalnya, kira-kira apa sih maksud Ibu, apa yang Ibu pelajari, apa maksud Tuhan dari semuanya ini. Nah, Anda dapat bertanya. Juga Anda dapat menawarkan berdoa ya. Jadi kalau misalnya agamanya sama, itu akan lebih gampang untuk mendoakan pasien. Atau pasien yang berdoa dan Anda mendampinginya ya. Jadi jika pasiennya misalnya beragama lain, Anda dapat menawarkan mau berdoa bersama. Nah, doanya misalnya bisa Ibu yang berdoa dan saya mendampingi ya. Atau kita sama-sama berdoa, Ibu dengan agama Ibu dan saya akan berdoa dengan agama saya. Ya, jadi itu pendampingan yang sangat baik untuk pasien.
Nah, untuk tools atau alat-alatnya itu ada banyak alat untuk mengukurnya. Ini ada beberapa di antaranya, ada tools namanya Vika, ada faith, ada spiritual, ada hope. Nah, di sini kita akan belajar dua tools, Vika dan hope. Sebetulnya ini sama saja. Jadi isinya kurang lebih sama. Jadi Anda boleh memilih salah satunya ya untuk diisi. Nah, ini yang Vika ya, jadi ini dalam bahasa Inggris, tapi Anda dapat melihatnya ya, ini tidak terlalu susah. Jadi apakah ada spiritual beliefs, ada keyakinan spiritual yang membantu Anda coping dengan stres, dengan sakitnya ya. Lalu I-nya untuk importance ya, apa yang sangat penting ya dalam hidup keimanan Bapak atau Ibu. Apakah ini mempengaruhi cara berpikir dan memandang penyakit yang dialami ya. Nah, yang C misalnya community. Do you belong to a spiritual community? Jadi apakah Anda punya kelompok spiritual, misalnya pengajian, misalnya persekutuan ya. Jadi boleh ditanyakan seperti itu jika Anda tahu pasiennya sudah beragama A atau B. Nah, lalu yang bagian A adalah address and care. Nah, bagaimana Anda secara religius dan spiritual ini berhubungan dengan penyakit sakit yang Anda alami. Gimana caranya, Ibu, apa yang diharapkan dari kami perawat dan dokter tim di sini untuk memenuhi kebutuhan yang Ibu harapkan. Nah, misalnya dengan berdoa bersama seperti itu ya, dengan membiarkan pasiennya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diputar di speakernya, misalnya mendengarkan lagu rohani. Jadi itu dapat ditawarkan kepada pasien dan diperbolehkan. Jika pasiennya tidak sadar, tentu saja masih bisa mendengar ya. Jadi keluarganya masih bisa membisikkan doa atau memakai headset pasiennya ya untuk mendengarkan lagu-lagu rohani yang dia suka ya. Ini adalah format Hope. Tadi sudah dijelaskan bahwa Vika dan Hope itu kurang lebih sama. Jadi Anda dapat memilih salah satu untuk mengisinya ya. Nah, ini Anda dapat membacanya pelan-pelan dan juga coba berpikir gimana ya cara nanyain poin-poin ini ya. Jadi bisa latihan dulu sebelum Anda ketemu pasien. Lalu yang berikutnya adalah brief fatigue inventory. Jadi ini untuk tingkat kelelahan. Jadi ini juga sama skalanya 0 sampai 10. 0 yang tidak terasa apa-apa dan 10 adalah kondisi yang sangat berat. Jadi ini sebetulnya awalnya dikembangkan untuk pasien kanker, tapi juga dapat digunakan untuk pasien dengan kondisi paliatif lainnya. Berikut ini adalah referensi yang digunakan untuk menyusun topik pengkajian paliatif. Jadi selamat belajar ya, dan juga berlatih di lab untuk kalian dapat mempersiapkan diri bertemu pasien dan mengkaji pasien. Terima kasih dan selamat belajar.